Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Ibu lagi di mana nih? Lagi di rumah aja Pak. Udah di rumah. Iya, Gimana kemarin kegiatan Hari Gurunya? hari gurunya sangat meriah. Sangat Tentu meriah. iya, kita Oke. mengikuti program-program sekolah seperti Hmm. tumpengan, kemudian Hmm. eh apa ya upacara seperti itu Upacara. Pak. Iya. Ada lomba-lomba apa Bu di sana Bu? Kemarin kayaknya meriah sekali di status WA-nya. Iya, belum tidak ada lomba, Pak. Cuman anak-anak itu Oh, anak-anak ya. memberikan buket Oh, buket. jajanan ke Oke, oke. gurunya, iya. Luar biasa. Eh, sangat kan kemarin tuh Hari Guru se-Indonesia itu ya luar biasa, Hari Guru Nasional tuh yang semua statusnya ada penuh dengan buket, dengan hadiah-hadiah dan eh luar biasa. Kadang-kadang ada sisi harunya dan ada sisi apa ya, sisi merefleksi juga apakah kita sudah pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Kadang-kadang juga Betul. berpikir ke sana Iya. kitanya. Dan semoga ya kita dengan Hari Guru ini kita bisa tambah semangat ya Bu yang mengajarnya Bu ya. Iya, tentunya, Pak. Jadi guru yang menginspirasi anak-anak kita dan mampu menuntun mereka. Gitu. Amin. Oh ya nih Bu Eni, kan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan apa ya rencana kita pada hari ini. Kita sudah buat janjian untuk ketemu hari ini. Kita akan membahas tentang ini rencana Ibu yang apa berniat untuk melanjutkan studi Ibu ke S2 Bahasa Lampung ya Bu ya. Iya, Bapak. Oke, kalau misal saya boleh tanya Bu, kenapa Ibu kok em, tertarik untuk melanjutkan S2 Bahasa Lampung? Sedangkan Ibu kan basicnya IPS gitu. Boleh diceritakan nggak kenapa alasannya? Iya, Bapak. Hmm. Sebenarnya itu panggilan jiwa. Panggilan Karena jiwa. iya, Hmm. saya selaku orang Lampung asli, tetapi untuk yang pengajarnya itu banyaknya dari suku lain. Oh Saya iya. ingin iya, saya ingin melestarikan apa, yang menjadi warisan nenek moyang suku Lampung, Hmm. kemudian saya resmikan untuk mendapatkan ijazahnya, legalitasnya. Oh alah, ya oke, bagus sekali. Berarti Ibu ada panggilan ini Bu ya untuk melestarikan budaya Ibu selaku suku Lampung dan kita tinggal di Lampung karena memang saya Iya, lihat juga ini Bu ya anak-anak sekarang kan hampir sedikit banyaknya melupakan khasanah budaya Lampung itu sendiri Bu. Dan iya ini luar betul. biasa ketika putri daerah ini luar biasa ingin melanjutkan S2 terus bertujuan untuk ya melestarikan budaya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menginspirasi. Selanjutnya nih, Bu Eni, Ibu kan kemarin cerita Pak saya pengen S2 apa S2 Bahasa Lampung. Selain melestarikan itu, Bu, Ibu sudah tanya-tanya belum gimana? Terus apakah sudah buka? Kayaknya sudah buka Bu ya di Unila Bu ya? Udah Pak, tahun ketiga, tahun Ini keempat, tahun sudah tahun keempat, keempat ya? ya tahun tahun keempat untuk S2-nya, kemudian Hmm. tahun ketiga untuk S1-nya. Oh iya, karena kan udah lama tutup Bu ya dulu ya. Terus Iya Pak. mulai dibuka lagi, mulai di apa disegarkan kembali. Oke. Lalu Bu Eni gini, eh, selain melestarikan, tentunya pasti ada alasan lain lah. Kenapa kok Ibu pengen banget S2 Bahasa Lampung dan kenapa kok nggak ke melanjutkan yang sesuai dengan pendidikan dasar Ibu tadi di apa namanya di IPS ya Bu ya? Iya Pak. Kenapa sih? Apa alasan yang lainnya? Itu yang saya katakan dari awal, legalitas. Karena Legalitas. iya, bagaimanapun pengalaman yang kita dapatkan, tetapi kita masih tetap kalah dengan namanya legalitas. Iya betul betul. Iya, untuk bergerak pun kita tidak akan bebas tanpa kita memegang legalitas tersebut. Benar-benar. Meskipun kita sudah menguasai, di lapangannya mengenai, praktik-praktik ya, seperti itu. Benar-benar. Jadi Ibu kayak Ibu kan udah sering Bu ya Ibu aktif di apa MGMP Bahasa Lampung gitu ya. Tapi alangkah mungkin kata Ibu tadi akan lebih mantap ya ketika Ibu bisa mendapatkan legalitas dan akan lebih apa kuat ketika memberikan ya pengimbasan ke orang lebih banyak Bu ya. Iya, Luar biasa, luar biasa. Nah,
dari niatan yang luar biasa tadi Bu, Ibu pengen memiliki legalitas dan juga memiliki atau meneruskan budaya luhur dari adat Lampung itu sendiri. Ibu tentunya sudah mempelajari bagaimana caranya untuk bisa masuk dan diterima di program studi Magister Bahasa Lampung itu sendiri. Apakah sudah Ibu pelajari Bu syarat-syaratnya apa saja gitu? Sebenarnya saya itu sudah pernah mendaftar, cuman Pernah daftar. tidak saya lakukan, tidak saya lanjutkan karena hanya sebatas mendaftar. Karena dulu saya itu masih di sekolah yayasan, sehingga Hmm. yayasan itu tidak memberikan izin apabila itu kan kuliahnya di hari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu ya? Kebetulan info yang saya dapatkan ini langsung dari ayah saya. Ayah saya itu dulunya S2 lulusan Bahasa Lampung juga. Di usianya yang sudah tua, Wah, beliau tetap melanjutkan bahkan menjadi wisudawan tertua pada waktu itu, luar ya. biasa, luar biasa. Berarti Bapak itu sebagai guru S2 Bahasa Lampung, Bu ya? Iya, S2 Bahasa Lampung angkatan kedua. Angkatan kedua. Iya, Luar biasa, luar biasa. Oh, berarti memang ada iya. terahnya, Bu ya? Ya, itu Mm-mm. kan mungkin menjadi salah satu inspirasi saya karena Betul, keinginan betul. dari orang tua. Karena saya bahasa Lampungnya itu piil. PL, Ayah PL. kamu, papi kamu kok bisa sih Wah, betul, betul. S2? Kenapa anaknya nggak bisa S2? PL Jangan langsung. kalah dong, jangan kalah Betul, dong sama orang betul. tua seperti itu. Itu Ya, luar biasa. sebenarnya alasan papi saya untuk kuliah itu ayah saya untuk kuliah tidak ada sih. Untuk kenaikan pangkat usia beliau itu waktu kuliah udah 58 tahun. Dua tahun lagi Siap. beliau pensiun seperti itu. Tapi beliau ini memang sengaja untuk menginspirasi anak-anaknya agar bisa kuliah S2 Bahasa Lampung. Wah. Kemudian kemudian saya itu cari info lagi. Hmm. Kebetulan saya kenal di sana ada salah satu dosennya, dosen baru di situ namanya Deris. Deris ya. Ya, itu asistennya dari Kaprodi, Kaprodi Hmm. Bahasa Lampung. Saya tanya seperti itu. Bahkan Hmm. saya tanya, ini kan sudah ada nih program beasiswanya. Seandainya saya mau linearitas ke penyetaraan ke S1 Bahasa Lampung bisa nggak? Kemudian Hmm. kebetulan waktu itu kita lagi MGMP langsung saya video call di situ biar Hmm. nggak penasaran yang lainnya. Ya. Saya video call di situ ternyata belum ada jawabannya belum ada dan Ada. kami cecar lagi dengan pertanyaan sampai kapan kami menunggu toh kalau kami bisa menunggu kami tunggu kami S1 penyetaraan Hmm. kemudian belum ada jawaban. Dari situ kemudian ada yang telepon saya dari Unila sana, Hmm. ibu begini-begini, oh iya ibu pengen S2 beasiswa S2-nya. Oh iya, pengen, saya bilang seperti itu. Tapi kemarin saya tumburan dengan P3K, jadi Oh. saya berpikir udah saya duluankan dulu yang P3K Hmm. karena P3K kan tawarannya ada masanya. Bener, 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 bener. Nggak terulang dua kali, Bu ya. Hmm. Iya Pak, Oke. seperti itu. Nah, berarti sebetulnya kalau dari persiapan sendiri Ibu sudah sangat matang ya. Ibu sudah tanya ke dari segi informasi Ibu sudah dapat informasi langsung dari ayah yang Ya, selaku sudah menjadi lulusan tertua dan menjadi inspirasi bagi semuanya yang muda-muda. Artinya umur itu bukan jadi halangan untuk menjadi eh, penuntut ilmu sampai akhir hayat gitu Bu ya. Sudah mendapatkan informasi dari ayah, kemudian langsung tanya sama Deris tadi Bu ya yang dari Prodi iya, Bahasa Lampung, dan juga Ibu langsung ya langsung intinya banyak sekali informasi yang udah Ibu kumpulkan dan daftar pun ya siap gitu, tapi di waktu yang bersamaan Ibu bertepatan dengan pemberkasan P3K yang mungkin tidak bisa terulang dua kali ya Bu ya. Jadi akhirnya iya, Ibu memutuskan untuk memilih ke P3K-nya. Seperti itu Ibu ya. iya Pak, betul. Luar biasa. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah pernah sampai mau mendaftar. Sekarang kan sudah P3K kan Ibu ya. Ibu sudah Iya Pak, mendapatkan SK dan sekarang sudah mulai temponya sudah mulai turun, artinya tempo dalam artian tempo sibuknya sekarang iya. sudah mulai turun. Nah, rencananya Ibu untuk merealisasikan niatan yang luar biasa tadi, kira-kira
kapan Ibu rencananya dan apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya tahun depan, Pak, setelah selesai ini. Kan kita biasanya bulan 8 ya untuk Benar. daftarnya. Dan rencana ini udah saya sampaikan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah. Tentunya dengan saya cari tahu juga izinnya bagaimana, syukur Betul, izin izinnya belajar. seperti itu. Dan kalau dinas sih kemarin sudah ketemu solusinya bisa Hmm, seperti itu. bisa Dan Bu. kemudian yang harus bicara dari hati ke hati itu biasanya kepala sekolah. Karena kan saya pegawai baru dengan Betul. dengan eh, dengan tidak melalaikan tugas ya Pak ya, karena ini juga merupakan peningkatan kompetensi saya berpikir Betul. seperti itu. Bukan Oke. saya mau korupsi waktu atau sering mau DL, tapi saya jelaskan di situ, karena ini memang sudah jalannya saya, Hmm, jalannya saya di sini. Makanya kemarin waktu ada perlombaan dari provinsi, hmm. saya bawa anak-anak dari sekolah saya tunjukkan, "Ibu, saya bakatnya di sini." Jadi saya bawa anak, saya sampai tembus sampai provinsi, "Ini loh Bu bakat saya." Jadi dengan Hmm. tidak langsung saya menunjukkan sama Ibu, kalau itu bukan hanya sekedar mau main-main, tetapi Ya. benar-benar saya pengen memajukan diri saya, memajukan anak-anak, dan memajukan sekolah. Apa yang saya lakukan itu semuanya bukan hanya untuk diri Ya. saya sendiri, seperti itu. Dan tidak hanya ide saja Bu ya, Ibu buktikan dengan Ibu bisa sampai bawa ke provinsi Bu ya. Iya, Bapak. Luar biasa, luar biasa. Artinya apa ya? Ibu ini sangat ini ya. Dari yang Ibu sampaikan tuh sebetulnya sudah luar biasa sekali. Ibu sudah tampilkan aksi nyatanya sebagai seorang yang cinta dengan bidangnya Ibu kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat dan juga kepada diri Ibu sendiri sebetulnya. Bahwasanya memang ya inilah Iya, passion saya dan saya ingin capai itu. Dan Ibu tadi sudah sampaikan juga langkah-langkah rencana Ibu tuh pertama Ibu komunikasikan kepada kepala sekolah ya Bu ya, iya, supaya Pak. ya secara tidak langsung mendapatkan restunya gitu kan. Iya, Dan tentunya iya, tadi sudah disampaikan ketika nanti Ibu S2 pun nanti akan masuk ke penilaian itu Bu ya, penilaian apa namanya? Penilaian sekolah, rapor sekolah karena memang terdapat tenaga pendidik yang memiliki gelar atau latar belakang pendidikan strata 2 gitu. Bagus sekali Bu sudah bisa menampilkan atau menceritakan langkah-langkahnya. Setelah Ibu sampaikan tadi Ibu akan komunikasi kepada kepala sekolah dan Ibu sudah komunikasikan, langkah selanjutnya apa Bu? Yang terbenak apa ada di benak Ibu sekalian? langkah selanjutnya saya lagi kemarin sudah saya atur dikit yang apa Mm-mm. namanya mengurus si bagian beasiswa itu. Kayak saya minta selahin satu gitu untuk yang khusus untuk Lampung itu biasanya kan beasiswa itu per kabupaten. Saya di situ minta minta 2 saya mintanya. Satu yang Mm-mm. untuk yang masih di bawah saya, istilahnya saya ada regenerasinya dan satunya saya. Mm-mm. Bukan hanya saya, karena saya nggak tahu tiba-tiba nanti ada panggilan kemana, dan ilmu itu tidak terputus di saya. Jadi saya minta 2 kemarin, masalah ACC atau tidaknya saya tidak paham juga ya Pak ya. Mm-mm. Saya kemudian audisi ke bupati, dan di Mm-mm. situ rencananya nanti kalau kita mau bincang-bincang dan di situ akan kami selipkan bahwa kami itu yang pendamping ke provinsi itu pingin diberi beasiswa untuk S2-nya. Wah, sangat-sangat ini Bu ya. Ibu ini ceritanya sangat-sangat terstruktur, rapi dan rencananya pun sangat-sangat sudah pergerakannya sudah sangat masif itu. Tidak hanya komunikasi dengan pihak sekolah yang selaku induk semangnya ibu gitu kan, tempat bekerja, tempat mengabdi, dan ibu juga sudah koordinasi sampai ke level melobi ya bu ya. Kalau bisa ya dapat 2 lagi ya. Luar biasa. Untuk persiapan Bu, dari persiapan yang sudah ibu sampaikan tadi dan dari rencananya ibu tadi, kan tentunya uh, di dalam mencapai sebuah target tuh kita biasanya menggunakan pendekatan SWOT ya, kekuatan kita, terus ada kelemahan kita. Kira-kira kekuatan ibu yang akan mengantarkan ibu bisa mencapai tujuan ibu ini apa? Ya, kekuatan saya itu
lalu Mhm. berkoordinasi dengan pusat. Jadi relasi sosialisasi saya dengan pusat itulah yang menjadi positif bagi saya, karena mereka Mhm. kenal dengan saya. Wah, Eee, iya, betul banget. iya seperti itu. Betul. Kalau mereka hanya selama ini, kemarin saya memang selama ini, semenjak saya P3K, saya membatasi diri. Ya Mhm. sudahlah, biarkan aja nggak usah saya, kalau bisa perwakilan saya silahkan ke sana. Nah, Mhm. mereka ternyata setelah saya ketemu kemarin di provinsi, mereka tahu nama saya, mereka nggak tahu tampangnya saya, mukanya, wajahnya saya, Oh, mereka tidak tahu, tahu tahu namanya nama aja aja. dia? Iya. Kan mereka Heeh. siapa ya, seperti itu. Setelah saya ngomong, Oke. "Oh saya Bu Widya," seperti itu. Iya Nah iya. baru mereka paham. Nah Mhm. mungkin itu yang menjadi kekuatan saya, lebih Mhm. dikenal wajahnya ketimbang daripada hanya namanya saja, seperti itu Pak. Bener bener bener. Ibu sudah punya oke. Artinya dari segi relasi untuk menuju ke sana sudah sangat kuat dan Ibu sudah banyak dikenal orang. Luar biasa. Nah, kira-kira Ibu, kelemahan Ibu nih, kelemahan Ibu yang Ibu rasa ini mungkin bisa jadi penghambat Ibu dalam mencapai itu apa sih, Bu? Terkadang Pak, mau tidak mau rekan kita ini saat, ada yang pro kita, ada yang tidak pro kita. Mhm. Terkadang kita mau mengacuhkan apa pembicaraan-pembicaraan di belakang. Tetapi itu tidak bisa, Pak, karena kita itu, rekan kerja itu lebih dekat daripada keluarga kita sendiri, karena kita bertemu setiap hari. Kalau Mari. keluarga, kita momen-momen tertentu, kita ketemu, tapi ini setiap hari dari pagi sampai sore kita ketemu. Oke. Apa namanya, ketika pembicaraan-pembicaraan ini semakin seru, Mhm. di luar emang mengabaikan, tetapi malam tuh terkadang introspeksi juga, Pak, saya muhasabah. Mhm. Sebenarnya saya yang salah atau mereka? Kalau yang saya salah, apa sih yang perlu saya perbaiki seperti itu. Mhm. Bahkan terkadang itu saya itu tidak tidur Pak malam itu, saya Oh. muhasabah diri saya. Kadang-kadang Mhm. kalau saya curhat sama suami, suami ya marah, "Udah sih cuekin aja, selama Mhm. kamu itu demi kebaikan, jalan kamu lurus," katanya. Iya. "Kecuali kamu belok loh," katanya Iya, kan. bener bener. "Ini Bener kamu ini bener. lurus jalannya, demi Mhm. karir, demi sekolah, demi anak-anak, bukan demi kamu sendiri. Oke. Ketika kamu maju, semakin ke pucuk tuh anginnya semakin kencang," katanya kan. Mhm. Kata saya seperti ini, daripada saya bicara sama sama manusia Pak ya, tidak ada solusi malah saya dimarahin, ya itu Mhm. terkadang saya malam itu saya sholat malam Pak, saya minta tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, seperti itu aja Pak sekarang. Kalau saya mau mengundurkan diri kemarin, saya tidak mau tahu soal sekolah, pernah saya merasa cuek seperti itu. Akhirnya kemarin di Hari Guru Nasional, kacau semuanya, sementara itu diliput media, seperti itu. Mhm. Jadi Mhm mau mhm. nggak mau Pak, pembicaraan orang itu menjadi hambatan bagi saya. Oke. Iya, Ibu mungkin, lebih ke ini, Bu, ya, yang mudah kepikiran tadi, Bu, ya? kepikiran Jadi Pak, iya. oke. Jadi Ibu, dari yang saya, amati, Ibu sangat memahami sekali nih tentang diri Ibu untuk menuju cita-cita Ibu yang luar biasa tadi. Ibu paham tentang kekuatan Ibu, Ibu paham tentang kelemahannya Ibu, dan juga, eee, keuntungan seandainya keuntungan Ibu, ketika Ibu nanti seandainya di masa yang akan datang ini bisa tercapai nih gitu, keuntungannya apa sih buat Ibu kalau boleh tahu, Bu? Keuntungan bagi saya, yang pertama saya itu menjadi, eee, coach narasumber yang terpercaya, karena saya sudah punya Oke, legalitas Pak, gitu. legalitas Ibu Eee, ya? Mhm. ya legalitas ijazah saya. Mhm. Kemudian, kebetulan, dengan legalitas itu saya ditunjuk sebagai narasumber tetap di dinas, itu biasanya setiap tahunnya Mhm. keliling per Mhm. kecamatan di Lampung Tengah ini untuk, Iya. memberikan materi-materi mengenai budaya-budaya Lampung ini. Jadi ketika saya Mhm. diperkenalkan sebenarnya saya agak malu Pak, karena saya kok lulusan IPS, Mhm. tetapi saya memberikan materi Iya itu bahasa iya. Lampung. Nah Mhm. inilah Oke. keuntungan saya punya legalitas di situ. Jadi saya terpercaya Oke. Pak, apa yang saya katakan, berdasarkan sumber ilmu yang benar-benar saya dapatkan. Menarik sekali. Ya, niatan yang sangat bagus sekali dan semoga dipermudah ya, Bu, ya, ke Iya depan Pak, jalan Ibu, lalu ya, Ibu mendapatkan supporting system yang baik di perjalanan Ibu mencapai cita-cita mulia tadi, dan semoganya ya saya mendoakan yang terbaik lah intinya, gitu. Oh ya, iya Bu Pak.
Widya nih yang terakhir nih Bu, pertanyaannya adalah apakah Ibu komitmen ini dengan yang Ibu sampaikan tadi dengan cita-cita itu? Apakah Ibu yakin sekali bahwasanya di suatu waktu nanti niatan Ibu itu tidak berubah gitu? Kalau untuk sekarang, supaya Hmm, hati saya dari dulu sampai sekarang, dari awal saya bercita-cita sampai sekarang itu komitmen, Pak. Eee, komitmen Bu ya. asalkan asalkan tidak tertumbur dengan hal-hal yang sangat urgen gitu loh, Pak. Seperti kemarin saya tertumbur dengan, apa namanya, Oh dengan ya. kebijakan yayasan, sehingga saya disuruh memilih, Ibu mau keluar Oh. dari sini Hmm. atau Ibu, apa namanya, Ibu keluar dulu dari sini, nanti Ibu lanjutkan S2 atau Ibu mau tetap di sini. Seperti itu. Ketika saya tidak dihadapkan di pilihan-pilihan yang tentunya, eee, Hmm. apa ya, tergantung dengan ekonomi ya, Pak, ya, ekonomi. Ya, Nah betul itu betul betul. tidak yang beresiko kayak gitu, saya akan tetap melanjutkan. Hmm. Seperti itu. Komitmen Oke. saya harus selesai, ayah saya dulu lulusan terbaik dari Bahasa Lampung, saya juga harus yang terbaik juga, seperti itu. Amin, amin, amin ya Rob. Ya, Semoga dipermudah dia luar biasa. amin. Pasti Bapak bangga banget ini punya anak yang luar biasa seperti ini. Keren sekali Bu Widya. Lalu Bu Widya, di Ya, Pak. dalam perjalanan Ibu sudah punya komitmen yang kuat untuk bagaimana caranya Ibu bisa mencapai cita-cita tersebut. Adakah pihak-pihak lain Ibu yang Ibu libatkan untuk bisa menjadi supporting sistemnya Ibu untuk mencapai cita-cita tersebut? Iya, tentunya ada, Pak. Di Mm-mm. komunitas saya MGMP Bahasa Lampung, tentunya saya menyaring orang-orang yang benar-benar bisa mensupport saya. Support Mm. itu support dalam hal semangat, kemudian, bisa menghandle saya apabila menghandle pekerjaan saya sebagai ketua apabila saya nanti kuliah di situ. Kemudian juga support dari suami. Tentunya Wah. kemarin kan pengajuan dari beasiswa kan kita bisa 50-50, bisa di ACC, bisa tidak. Tentunya Mm. ekonomi ini sangat saya butuhkan support suami untuk bidang Mm. pembayaran SPP-nya. Betul, Kemudian betul, betul, betul. kemudian juga untuk adik saya, kebetulan Mm. dia lulusan S2 Bahasa Lampung juga, baru wisuda tahun kemarin. Iya, 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 iya. Itu juga saya butuhkan. Saya membutuhkan materi-materi apa yang sudah didapatkannya. Kemudian apabila saya kurang paham nanti saya tanyakan kepada adik saya. Seperti itu, Wah, Pak. berarti Ibu nih saya baru tahu nih di akhir ceritanya malah ternyata adiknya sudah S2 Bahasa Lampung, Bapak S2 Bahasa Lampung, luar Iya, biasa ya. Ah iya iya, coraknya kayak keluarga saya berarti. Saya tuh juga keluarganya kesehatan, cuman saya jadi guru BK. Adik oh, saya dokter, adik saya bidan, ibu saya bidan, semua sudah tuh kayak perawat, apoteker dan sebagainya. Jadi ada satu terahnya Bu ya, terah yang iya, menciri khas gitu, luar mencuri biasa. khas. Iya. Mm-mm. Dari Sebelum yang disampaikan tadi luar biasa banget ini, keren ini keren. ada adik saya juga, Pak, Polwan di bawah saya. Ah. Kemudian S1-nya mengambil pendidikan juga. Oh S1 mau ngambil S1 pendidikan malah Bu ya? S1 pendidikan. Udah Iya, Bahasa Lampung tuh Ibu. enggak, Pak. Karena kan nggak bisa kan, karena Oh, nggak ada iya. Oh, esensinya, SPD harus ya, ada SPD keluarga. malah dia. Iya. Oh, iya iya iya. Kemarin saya tanya, "Loh, kamu Oh, Polwan kok heeh. pendidikan ya?" S1 Saya bilang biasanya gitu. gitu kan, "Iya, heeh. S1 pendidikan SPD." "Saya Heeh. suka kok jadi guru," kata dia, "cuma nasib saya jadi Polwan." "Oh," saya bilang seperti itu. Biasa terbalik biasanya kan ada orang mau jadi polwan tapi jadi guru, ini kebalik. Ya jadi Iya, polwan tapi mau jadi guru ya luar biasa keren keren. Luar iya, biasa. Cerita Ibu sangat menginspirasi, saya nggak apa ya, nggak percuma ngobrol sama Ibu, luar biasa saya mendapatkan pencerahan juga tentang semangatnya Ibu yang tidak pernah putus bahkan apa ya dengan mungkin hambatan-hambatan yang ada di sekitar Ibu pun Ibu masih tetap kekeh. Saya pengen ada di jalan itu dan berada di ujung jalan yang luar biasa tersebut. Terlebih Ibu sudah diberikan dukungan sistem yang luar biasa, keluarga, suami, rekan-rekan sejawat yang luar biasa kuat dan juga tentunya semangat dari Ibu sendiri yang bisa nantinya semoga bisa mengantarkan Ibu menjadi seorang guru yang memiliki legalitas dalam
bidang bahasa Lampung. Sukses untuk Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Saya ngobrol dengan Bapak juga. Saya justru digali lagi Pak, apa sih tujuan saya? Saya Oke. saya sudah sempat lupa Pak dengan tujuan itu terbuai Oh, dengan keren sekali Bu. Nanti iya. kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu ya. Terkait Iya ini Bapak. apa saya follow up lagi. Oke, sukses untuk Ibu ini, Bu Widya. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.